Okey. Dah on ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Poltekkes, aku Naila Ramadina dari D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Tanjung Karang dengan NIM 2412402007. Jadi kali ini aku akan memberikan informasi seputar kesehatan gigi dan mulut dan hubungan antara kesehatan gigi dan mulut dengan kesehatan otak. Nah, kira-kira teman-teman di rumah sikat gigi berapa kali ya sehari? Oke, jadi sikat gigi yang baik dan benar dalam sehari itu dilakukan 2 kali ya teman-teman. Yang pertama ketika kita pagi setelah sarapan, dan yang kedua ketika kita malam mau tidur. Nah, ada yang sama nggak nih teman-teman melakukan sikat gigi pada waktu itu? Oke, sama ya. Jadi, ternyata kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting loh teman-teman. Apabila kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik, maka dampaknya akan ke seluruh tubuh. Bahaya kan? Jadi kalau kita nggak rajin menggosok gigi, kita nggak rajin menjaga kebersihan gigi, maka itu dampaknya akan tersebar ke seluruh tubuh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting, karena apabila gigi kita mengalami kerusakan atau mengalami penyakit gigi dan mulut, maka dampaknya akan tersebar ke seluruh tubuh. Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa mulut itu merupakan gerbang utama dari kehidupan manusia, karena mulut itu merupakan tempat pertama kita makan, kita melakukan pencernaan itu awalnya dari mulut. Jika kesehatan gigi dan mulut itu terganggu, maka proses pencernaan itu juga akan terganggu teman-teman. Nah, jika pencernaan kita terganggu, maka kita akan mengalami sakit perut, seperti MAH, GERD, atau penyakit-penyakit pencernaan yang lainnya. Kalau kita udah sakit pencernaan, biasanya kita nggak doyan makan, malas mau makan, jadinya kita nggak punya energi buat menjalani kehidupan ini teman-teman. Jadi bahaya ya kesehatan gigi dan mulut itu. Kita harus waspada dan kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut itu dengan benar, karena dampaknya juga sangat luar biasa kepada tubuh kita. Nah, teman-teman tahu kan ya bahwa kesehatan gigi dan mulut itu penting dijaga karena dia dapat mempengaruhi kesehatan tubuh yang lainnya. Tapi ternyata nggak hanya mempengaruhi kesehatan loh, kesehatan gigi dan mulut itu juga mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi. Misalkan ketika gigi kita bau atau gigi kita terasa kasar atau gigi kita berwarna kuning dan lain sebagainya, itu kan membuat kita tidak percaya diri dalam melakukan interaksi kepada seseorang. Jadi pentingnya kesehatan gigi dan mulut itu tidak hanya dalam kesehatan tubuh yang lainnya, tapi juga terkait dengan estetika, dengan interpersonal seseorang. Jadi harus dijaga ya kesehatan gigi dan mulut itu. Oke teman-teman, jadi tadi kan kita udah bahas nih tentang kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh lainnya. Nah, kali ini aku akan bahas tentang kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan otak. Gimana sih? Apa ada hubungannya ya kesehatan gigi dan mulut itu dengan kesehatan otak? Pastinya ada teman-teman, karena kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting dan pengaruhnya sangat besar kepada tubuh kita. Yuk kita bahas tentang kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan otak. Oke, jadi kesehatan gigi dan mulut itu ternyata hubungannya sangat banyak dengan kesehatan otak. Misalnya seperti ketika gigi kita ada lubangnya atau lubang pada gigi kita dibiarkan secara sengaja, maka lubang pada gigi kita itu akan menyebabkan infeksi pada gigi. Nah, infeksi pada gigi tersebut dapat menyebabkan abses gigi. Kalian tahu nggak sih abses gigi itu apa? Nah, jadi abses gigi itu merupakan peradangan pada gigi atau infeksi pada gigi. Nah, abses gigi itu biasanya ditandai dengan membengkaknya di bagian bawah gigi atau di bagian gusi. Nah, abses gigi itu berisi nanah dan bakteri. Nanah dan bakteri tersebut jika dibiarkan secara terus-menerus, bakterinya akan menjalar sampai ke otak. Nah, bakteri tersebut akan menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan pada otak. Serem ya teman-teman, hanya karena lubang gigi loh ya, tapi bisa sampai ke otak. Jadi kita harus sadar, kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah,
Jadi pada kesempatan kali ini juga aku mau menyampaikan sebuah cerita tentang hubungan kesehatan gigi dan mulut dengan kesehatan otak. Jadi yuk simak ceritanya. Pada suatu hari ada mahasiswa ITERA bernama Rizky. Rizky merupakan mahasiswa ITERA yang sangat rajin. Rizky sangat gemar membaca buku, sehingga terkadang bahkan hampir setiap hari Rizky itu membaca buku dari pagi sampai pagi loh teman-teman. Nah, karena kebiasaan Rizky membaca buku dari pagi sampai pagi, Rizky sering melewatkan kegiatan menggosok gigi. Nah, Rizky tidak tahu ternyata menggosok gigi itu sangat penting bagi kesehatan gigi dan mulut, sehingga dia sering mengabaikan kegiatan menggosok gigi. Pada hari Senin, Rizky merasa giginya terasa sakit. Bahkan rasa sakit itu terasa sampai kepala. 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Rizky terus membiarkan rasa sakit itu. Tanpa ia sadari, sakit gigi itu terus berlanjut sampai hari-hari selanjutnya. Kemudian Rizky juga mulai menyadari bahwa giginya itu terasa sangat kasar, terasa bau, dan Rizky bingung harus melakukan apa. Pada hari itu juga Rizky langsung berinisiatif untuk pergi ke klinik gigi untuk memeriksakan giginya. Ketika Rizky sudah berada di klinik gigi tersebut, Rizky masuk untuk menemui terapis gigi dan mulut yang ada di klinik tersebut. Kemudian Rizky juga memberikan penjelasan tentang sakit yang dia rasakan. Kak, kenapa ya gigiku ini beberapa hari ini terasa sakit? Bahkan rasa sakitnya ini terasa sekali sampai kepala. Sudah beberapa hari ini sakitnya tidak kunjung sembuh. Kemudian terapis gigi dan mulut itu menjawab pertanyaan Rizky. Oke Kak Rizky, jadi sekarang kita lakukan pemeriksaan saja ya untuk mengetahui apa sih masalahnya yang ada di dalam gigi Kak Rizky. Yuk kita duduk di kursi dental unit untuk melanjutkan pemeriksaan. Oke, baik Kak. Setelah TGM memeriksa gigi pasien, kemudian TGM sudah dapat menyimpulkan masalah gigi yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian TGM tersebut menceritakan kepada pasien apa yang sedang dialami oleh pasien tersebut. TGM berkata, jadi gini Mas Rizky, ternyata setelah diperiksa gigi Mas Rizky itu ada abses giginya. Abses gigi itu merupakan pembengkakan pada gigi yang berisi nanah atau bakteri. Jika dibiarkan, abses gigi itu dapat menyebabkan penyakit otak loh Mas Rizky, itu sangat berbahaya jika dibiarkan. Lalu Rizky pun menjawab dengan terkejut. Hah? Apakah abses gigi dapat menyebabkan penyakit otak? Hubungannya di mana ya Kak? Saya nggak ngerti soalnya. Lalu TGM tersebut menjelaskan kepada Rizky. Jadi gini Mas Rizky, abses gigi itu kan berisi nanah dan bakteri. Jika abses gigi itu dibiarkan, maka nanah dan bakterinya itu akan menyebar ke dalam otak. Bakteri tersebut menyebar melalui aliran darah dan jantung. Jika tidak dibiarkan, maka bakteri tersebut akan mengisi otak kan. Kemudian bakteri tersebut akan menyebabkan berbagai macam penyakit otak, misalnya Alzheimer, meningitis, stroke, dan lain sebagainya. Jadi gitu loh Mas Rizky, bahwa kesehatan gigi itu sangat penting, pengaruhnya itu di mana-mana, dan itu harus bisa dijaga sejak dini. Oh iya. Kemudian Rizky menjawab, oh jadi gitu ya Kak, oke. Mulai hari ini saya akan berubah menjadi lebih baik, akan rajin menggosok gigi, akan rutin ke dokter gigi. Kemudian TGM tersebut menjawab, iya bagus begitu Mas Rizky, kita harus sadar sejak dini tentang kesehatan gigi dan mulut kita.
Semenjak hari itu, Rizky mulai sadar tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Kemudian Rizky juga mulai merubah hidupnya menjadi hidup yang lebih sehat lagi. Rizky mulai rajin menggosok gigi, kemudian ia juga mulai rajin untuk periksa gigi ke dokter gigi ataupun ke klinik gigi dan lain sebagainya. Kemudian Rizky juga mulai menjaga pola makannya dan hidup sehat. Setelah Rizky mulai menerapkan pola hidup sehat seperti rajin menggosok gigi, kemudian makan makanan yang sehat atau berolahraga dan lain sebagainya, Rizky mulai merasakan dampak positif yang dialami oleh Rizky. Rizky merasa bahwa giginya sudah sangat jarang terasa sakit, bahkan tidak pernah sakit lagi. Kemudian Rizky juga merasa mulutnya sudah tidak terasa bau, sudah tidak terasa kasar. Nah, jadi itu teman-teman, singkat cerita yang dapat saya sampaikan terkait hubungan kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan otak. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mungkin kita menganggapnya sepele, hanya gigi, hanya sebatas mulut, tapi ternyata dampaknya sangat besar terhadap kesehatan tubuh. Tidak hanya terhadap kesehatan tubuh, tapi kesehatan gigi juga berpengaruh terhadap estetika, kemudian kepercayaan diri, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi, mulai hari ini kita harus bisa ya menerapkan hidup sehat dengan cara rajin menggosok gigi, kemudian memilih makanan yang sehat agar tidak menyebabkan kerusakan gigi. Kemudian kita juga harus rajin datang ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya. Oke, baik. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.